ibu-ibunya tidak jawab salam. Lagi ngomongin arisan apa kreditan. Ada 3 kelompok orang Islam nggak wajib jawab salam. 3 kelompok ini nggak wajib jawab salam. Pertama, budak. Ini budak kagak wajib jawab salam karena nggak dengar. Kalau ngomongin duit nyambung dia. Ya. Yang kedua, nggak wajib juga jawab salam itu orang bisu. Ya, orang bisu jangan jawab salam, ngomong aja susah. Yang ketiga, tidak wajib juga jawab salam itu orang gila. Orang gila ya sholat aja nggak wajib, apalagi jawab salam. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi ala man tabi'al huda. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terkhusus ketua atau DKM beserta jajaran Masjid Al-Faizin, Al-Ustadz Badruzzaman beserta jajaran, juga ada juga di sini Al-Ustadz Ismunandar Mata'anallah Habibuli Hayadin, ada Al-Ustadz Nasrullah, ada juga Ustadz Faiz, dan asatidah yang lainnya, minta maaf tidak saya sebutkan namanya, aparatur pemerintah, sipil dan militer dari RT, RW dan seterusnya, dan semua hadirin siapapun yang terlibat dalam acara ini. Mudah-mudahan semua niatnya, doanya disampaikan, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, Muharram ini perkara yang bid'ah karena tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Penetapan 1 Muharram ini bid'ah sebagai pergantian tahun dalam umat Islam. Diriwayatkan 1 sahabat pulang dari Romawi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oi, gua pencet tuh, ngomong mulu. Ya. Pulang dari Romawi, ngomong sama Sayyidina Umar, cerita. Makanya saya sampaikan sama bapak ibu yang hadir di sini, bahasa Indonesia sedikit banyaknya kata-katanya ada yang ngambil ke bahasa Arab. Ada dalam bahasa Indonesia kalimatnya itu beberapa kalimat ngambil ke bahasa Arab. Contoh yang kita bahas sekarang. Satu orang cerita sama Sayyidina Umar, di Romawi itu mereka punya batasan bulan dan tahun yang mereka kasih nama Al-Mana'. Apa? Apa? Al-Mana'. Alangkah baiknya kita umat Islam juga punya bahasa Arab Al-Mana'. Orang Indonesia bilang kalender, bahasa kampung orang tua bilang Al-Menak. Tuh, ngambil dari bahasa Arab. Akhirnya kumpul semua sahabat, dipanggil Sayyidina Umar, rapat buat nentuin
Ada yang pendapat bulan Rabiul Awal, ada yang pendapat bulan Rejab. Gimana kalau satu bulan pertama itu bulan Sya'ban? Macam-macam pendapat. Satu pendapat Sayyidina Umar, gimana kalau kita ambil Muharram? Karena kenapa? Kita semua terlibat. Sahabat kota Mekah dan sahabat kota Madinah ikut andil dalam bulan Muharram tersebut. Sepakat. Kenapa? Didukung dalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Lil fuqara', mereka orang-orang fakir. Fakir itu di bawah miskin. Nanti mau lebih jelas, nanti ustadz yang setempat nanti yang menjelaskan nanti ketika majelis. Di bawah miskin, mereka sahabat Nabi dari kota Mekah keluar dari rumah mereka, pindah ke kota Madinah. Mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan harta benda mereka. Yang ada cuma pakaian yang nempel di badan. Fakir, gak punya apa-apa. Untuk apa mereka keluar? Hijrah, pindah untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan yansurunallaha wa rasulah. Dengan cara membantu Allah dan Rasul syariat Nabi Muhammad SAW. Ini para sahabat punya niat untuk membantu Allah dan Rasul melalui syariat Nabi Muhammad. Niatnya mereka dibenarkan oleh Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang benar, Pak, Bu. Mereka orang-orang yang benar, sahabat. Sahabat Nabi itu cinta semua sama Nabi. Kenapa? Karena yang didik langsung Nabi Muhammad. Mereka nggak mikirin harta benda. Nabi itu indah, Nabi itu cakep. Kalau berbicara keluar cahaya dari sela-sela gigi beliau. Nabi kalau lewat satu kampung, tuh kampung wanginya kagak hilang seharian. Sahabat kalau mau nyari Nabi gampang, dia tinggal nyium wanginya Nabi SAW. Keistimewaan semua Nabi yang dulu dimiliki sama Nabi Muhammad. Karena kekuatan cinta, akhirnya sahabat berani meninggalkan rumah, harta benda mereka, nggak bawa harta benda apa-apa, pindah ke kota Madinah. Disambut oleh sahabat kota Madinah, yang memang mereka kota Madinah orang-orangnya terkenal suka senang sama tamu. Ditampung sahabat kota Mekah. Sampai ada satu sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Jun'an, ketinggalan, pengen ngikut nyusul. Dia naik kuda, Pak, Bu, naik kuda, bawa bekal seadanya. Tiba-tiba dicegat sama Ikrimah, Sofwan dan lain-lainnya. Ikrimah bilang, mau kemana ente? Mau ikut rombongan tuh pindah? Iya. Enak banget ente nyari duit di kota Mekah, punya rumah hasil dari kota Mekah, ente sukses dari kota Mekah. Tiba-tiba ente mau pindah, mau bawa harta yang ente dapat dari kota Mekah. Oh, tidak bisa. Kalau ente mau ikut rombongannya sahabat Nabi Muhammad, tinggalin semua. Ditinggal sama Abu bin Juhan, turun dari kuda. Nih, ambil kuda gua. No, ambil no bekal semuanya buat ente, ambil. Kenapa? Berani tinggalkan itu semua? Karena cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Nabi belum pindah. Nanti 2 bulan setelahnya baru hijrah kota Madinah. Ketika Rabiul Awal baru Nabi hijrah. Sahabat duluan yang ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Sahabat duluan yang hijrah, Nabi belum. Kenapa Nabi belum hijrah? Saya mau nanya nih yang hadir di sini. Kalau ente, bapak-bapak, ibu-ibu, enak sama satu orang, benci sama satu orang, kira-kira nih Pak, Bu, mau nitip duit gak sama dia? Boro-boro tuh, ya? Udah nyampe ke ubun-ubun bencinya nih. Nih kita benci sama tuh orang, kita gak mau nitip duit, ATM, motor, mobil, kagak. Orang kita benci, tapi beda orang kafir Quraisy waktu itu. Mereka benci sama Nabi Muhammad,
tapi masih nitip duit sama Nabi Muhammad, masih nitip harta sama Nabi Muhammad. Maka Nabi belum hijrah. Kenapa? Nabi beresin dulu titipan harta orang kota Mekah. Kalau udah beres baru Nabi hijrah kota Madinah. Nabi mau hijrah Pak, nggak gampang. Malam-malamnya dikepung, malam-malam dikepung. Karena siangnya orang kafir Quraisy rapat. Bagaimana caranya nih? Sepakat dengan pendapatnya Abu Jahal, dibantu sama iblis. Zaman Nabi, iblis itu lebih dari 3 kali nyamar jadi orang. Tahu iblis? Tahu iblis? Ya? Setan ya, 3 kali lebih nyamar jadi orang untuk ikut andil menghalau dakwahnya Nabi Muhammad. Setan pun nyamar jadi manusia untuk ikut andil mencegah dakwah Nabi Muhammad. Setan nyamar jadi orang, bayangin zaman Nabi dulu. Tapi zaman sekarang setan makan gaji buta. Zaman sekarang setan banyak makan gaji buta. Kenapa? Karena orang udah kayak setanan. Sepakat dengan pendapatnya Abu Jahal, bunuh Nabi Muhammad. Semua pemuda dari setiap suku mereka bawa pedang ngepung rumah Nabi. Nabi dikasih kabar sama malaikat Jibril, la tabtal naum ya Muhammad SAW. Ini malam jangan tidur. Enggak tidur Nabi Muhammad. Yang tidur Sayyidina Ali. Nanti terakhir Sayyidina Ali hijrah. Rasul udah jalan duluan. Kenapa? Sayyidina Ali nanti bagiin hartanya orang kafir Quraisy yang nitip sama Nabi Muhammad. Pemuda ya. Dikepung Nabi, nggak lama turun lagi malaikat Jibril bawa wahyu. Apa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum la. Oh, semuanya mereka tertidur, nggak bisa lihat Nabi Muhammad lewat. Nabi lewat di hadapan mereka, semuanya mereka nggak lihat. Ditaruhin pasir di atas kepala mereka oleh Nabi Muhammad. Nabi jalan terus. Mereka bangun kena sinar matahari. Langsung Abu Jahal bangunin semua orang-orang, dobrak rumah Nabi Muhammad, masuk ke kamar Nabi, dicek. Ternyata yang tidur bukan Nabi Muhammad, yang tidur Sayyidina Ali. Zaman Nabi dulu banyak para pemuda. Dulu Masya Allah, top cintanya sama Nabi luar biasa. Muawid bin Amr bin Jamuh itu sampai tangannya mau lepas, ikut perang Badar ngebela Nabi Muhammad. Ini pemuda zaman sekarang beda, manggil temennya satu sama lain pakai nama hewan, pakai nama hewan. Saya kemarin itu pulang dari majelis ngajar lewat motor, keluar dari satu gang, ada bocah-bocah kecil, mungkin masih SD, Pak, tapi bahasanya hebat, Bu. Bahasanya hebat, Bu. Apa? Manggil teman satu sama lain pakai hewan. Hewannya najis mughalladho lagi. 7 kali basuhan. Salah satu campur tanah atau debu. Yang dipanggil noleh. Apa? Kenapa? La ilaha illallah. Inna lillahi. Kalau dicek anak si fulan orang Islam. Ini saya dukung sebenarnya pemuda Masjid Al-Faizin bikin apa? Perlombaan tadi ya. Ya, perlombaan, dan perlombaannya juga positif, mengarahkan anak ke agama. Cakep. Tapi izin Ustaz Badrus ya, nambahin dikit ya. Kalau boleh nanti buat besok-besok, buat kedepannya ya Ustaz ya. Nanti izin ketika mau bagiin hadiah, Bapak RT atau Bapak RW atau siapa saja pas bagiin hadiah, umpama nih lomba azan dimenangkan sama siapa tadi? Adam, umpama ya. Ya, ini kan umpama doang ini. Kagak usah pakai tepuk tangan. Ya, nggak usah pakai tepuk tangan, jangan
Ini masjid. Kalau di luar mah terserah. Ini masjid. Masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri? Pakai doa apa kagak? Masjid tempat orang ibadah apa bukan? Bukan. Oh, ibadah. Masjid tempat sholat apa bukan? Tepuk tangan masuk kata ibadah apa bukan? Ganti. Terus gantinya apa? Tadi pada teriak shallu ala Nabi Muhammad. Oh, cakep tuh. Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan apa? Besar pahalanya orang yang teriak di tempat yang rame nyebut kalimat shallu ala Nabi. Kenapa besar pahalanya? Setiap yang jawab Allahumma sholli alaihi dia dapat pahala. Makanya bagus teriakan itu, apalagi di sebelahnya ada yang tidur. Di sebelah yang tidur teriak shollu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Bagus itu. Ya, cakep. Nah, nanti untuk yang kedepannya ya usahakan jangan tepuk. Ya, adik-adik ya. Nabi hijrah Pak, jalan. Nggak cukup sampai di situ, dikejar Nabi. Dikejar. Maka Nabi kalau pergi dari kota Mekah ke kota Madinah nggak lurus, zigzag jalannya Nabi buat ngilangin jejak. Beda sama sekarang anak pemuda guntingan rambut kepala setan. Ada zigzagnya di rambutnya. Kayak buah zakum. Tahu buah zakum? Buah zakum, pohon zakum itu ada buahnya. Buahnya itu untuk makanan penduduk neraka. Dan buah zakum ini buahnya seperti kepala setan. Kenapa? Sebelah kanan botak, sebelah kiri botak, tengahnya ada rambut. Tuh kepala setan. Ada lagi, kanan kirinya digunting tipis, tengahnya masih tebal tapi diukir. Apa nama guntingnya? Hah? Spek. Ya, cepek. Oh, cepek. Ya itulah pokoknya lah. Ada lagi yang mohak. Ya? Ini hati-hati Bu. Dari kecil diajarin begitu, entar gedenya kesetanan. Kenapa? Itu guntingan kepala setan. Nanti minta jelaskan sama ustadz yang ngajar nanti seperti apa sih penjelasan tentang pohon zakum itu. Itu kalau nggak salah di surah As-Saffat itu ya, setelah surah Yasin. Nabi jalan zigzag sampai orang kafir Quraisy nyewa seseorang untuk ngebaca jejak. Ngebaca jejak, namanya Abdullah bin Uraiqid. Dia bisa tahu ini jejak kaki siapa, dia tahu. Dan juga dia bisa tahu berapa lama udah lewat, dia tahu. Oh, dia baru 1 jam. Sampai nantinya pas di atas bukit, di bawah bukit ini rombongan kafir Quraisy ini bingung. Abdullah bin Uraiqid kalau satu jejak kakinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau yang satunya nggak tahu anak jejak kaki siapa. Tapi jejak kaki yang satu ini sama seperti jejak kaki hijr Ibrahim yang ada di Masjidil Haram. Ya, jejak kaki Nabi Muhammad. Tahu hijr Ibrahim Pak? Kan dekat Ka'bah tuh aja hijr Ibrahim kan? Batu bekas jeplakan kaki Nabi Ibrahim alaihis. Tukang, tahu tukang? Tukang bangunan. Tukang kalau nyusun batu bata kalau masih segini butuh steger apa enggak? Oh, sotoy lu dekat nukang aja ya? Enggak, gua enggak nanya lu bocah, gua nanya bapak-bapak dah. Masya Allah ya, di luar biasa di sini, macam-macam di sini ya. Di Masjid Al-Faizin ini cocok deh nama-namanya deh, karena dia gak di mana-mana Pak Bu. Kalau saya ada acara seperti ini dan sejenisnya, kadang-kadang ada aja 1-2 orang yang tapi di sini Masya Allah nih, melek semua, panjang umur semuanya dah. Kalau bangunan baru sampai seperti ini butuh steker gak Pak? Kagak.
kagak. Segini masih nggak butuh steger. 1 meter, 1,5 meter masih nggak butuh steger. Tapi kalau udah 2 meter segini Pak, butuh steger Pak. Biar naruhnya sesuai dengan benang, ya, alur benang biar rata. Sama Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, pas ketika agak tinggi bangunannya, Allah utus batu dari sorga jadi steger Nabi Ibrahim. Ketika naruh ambil batu, naik tuh batunya, taruh lagi batunya untuk nyusun Ka'bah, turun lagi, ngambil lagi batu, sampai tuh batu dibikin empuk. Jeplakan kaki Ibrahim pun juga ada sampai sekarang. Yang udah pergi haji umroh bisa lihat tuh hijri Ibrahim. Tuh jejak kakinya Nabi Ibrahim sama dengan jejak kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi naik ke atas gunung, masuk dalam goa, enggak pakai jeplak kaki Pak, begini kagak. Bu, naik ke atas gunung begini kagak. Dengan apa? Imam Ahmad Jinidan menyebutkan ru'usul asabi'. Apa ru'usul asabi'? Ru'usul asabi', kepala jari-jari nih. Nih jalannya begini. Apa bahasanya? Jinjit. Gunungnya bukan kayak di Gunung Salak, Cermai, kan enak. Ini gunung batu. Naiknya jinjit Nabi. Bayangin Pak pengorbanan Nabi. Kita mah enak. Naik ke atas gunung, jepret, masang status, ceplak. Iya kan? Iya kan? Ada lagi kalau pergi makanan, sebelum makan, orang kan kalau sebelum makan ngapain dulu? Baca doa. Doa melihat makan. Ini kagak. Masang status. Sunnah Nabi lewat. Apalagi yang perempuan-perempuan paling demen ini. Kadang-kadang HP dipakai buat ngaca. Gak nanggung-nanggung, pipinya habis kena tonjok, merah kebiru-biruan. Ya? Iya Pak. Bedaknya, Masya Allah, campur gendum. Masang status. Innalillah. Iya. Ente tahu artis Marsanda nggak Bu? Bu, artis Marsanda. Tahu kan? Dulu belum ada TikTok, belum ada. Instagram belum ada. Pacebok belum ada. Ya. Twitter belum ada. Belum ada. Baru ada BB. BlackBerry. Ya. Kalau BlackBerry salah. Bahasa Inggris ini bahasa bohong. Yeah. Oh, I can speak English. Yeah. Yes, if you don't believe, you can speak English with me. Come on, talk with me. Bisa anak masuk mondok gara-gara bahasa Inggris. Tapi nggak usah dibahas. Marsanda itu artis yang fenomenal. Dia bikin video joget-joget. Setelah videonya nyebar, semua artis komen apa? Gila. Joget-joget depan kamera. Gila. Gila. Dulu belum ada TikTok, belum ada WhatsApp, belum ada Instagram. Dulu dibilang kalau zaman sekarang banyak nggak yang perempuan yang joget-joget? Berarti gila semua. Ngakunya umat Nabi Muhammad, cinta Nabi, cinta tapi bukan joget. La ilaha illallah. Ente nggak lihat pengorbanan Nabi? Naik ke bukit itu jinjit Bu, Pak, jinjit. Allah selamatkan Nabi nggak pakai gempa yang besar, nggak utus burung bawa batu neraka, nggak utus hujan api, enggak. Allah utus burung doro sama labala. Burung dara lagi ngerem,
laba-laba bikin sarang di situ buat ngelabui kafir Quraisy yang ngejar Nabi sampai ke atas. Akhirnya nggak dapat pulang. Ya, dari riwayat nanti dalam goa itu ada ular yang memang nunggu Nabi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kena patuk ya sama ular tadi gara-gara ngalangin dia pengen memandang wajah Nabi. Ular aja Bu, Pak, pengen memandang wajah Nabi. Kita pengen nggak? Pengen ketemu Nabi? Kalau ente bilang ada orang ganteng, yang paling ganteng Nabi Muhammad. Kalau ente bilang ini cakepnya sempurna, yang paling sempurna Nabi Muhammad. Kalau ada orang dibilang ahli ibadah, yang paling ahli ibadah Nabi Muhammad. Kalau ada orang tawaduk, yang paling tawaduk Nabi Muhammad. Enggak ada tanda bandingnya. Afdalul makhlukin ala itlaq. Paling afdalnya makhluk secara mutlak. Mudah-mudahan kita semua bisa mimpi Nabi Muhammad. Selesai Nabi turun. Apa itu? Smackdown. Keluar dari gua, nyambung lagi, nggak kelar, dikejar. Yang ngejar siapa? Mindil, mindil. Dikejar sampai dikasih upahan sayembara bisa nangkep Nabi dapat hadiah. Di antaranya Suraqah bin Malik. Ngejar Nabi, udah nyampe di depan Nabi, mau ditebas Nabi, kudanya terperosok. Dilasakan Ustaz, dilasakan. Dilasakan. Bebas. Bebas bagi asal oke. Alam masih. Bagi asal oke Pak Firman ya. Bebas. Ya, yang lama. Berapa Pak? Baru makan. Hah? Baru makan. Masyaallah. Ya perasaan baru 2 menit ya. Suraqah mau nyapet Nabi dari belakang, kudanya keprosok. Padahal nggak ada lumpur, keprosok. Mujizat Nabi. Naik lagi suruh balik sama Nabi, hampir 3 kali. Akhirnya dijanjiin sama Nabi dengan gelang sama mahkota Raja Kisra. Jadi orang kafir ngejar Nabi, umpama Nabi lewat sana, dibilang sama Suraqah, oh enggak, sebelah sono dia lewat. Makanya tadi Mahlul Qiyam tadi kita baca apa tadi? Tola'al Badru alaina. Ya. Sampailah Nabi nanti singkat ceritanya masuk di kota Madinah. Itu semua sahabat udah nungguin depan gerbang Pak, Bu. Nungguin. Nabi belum datang. Akhirnya pulang satu. Tinggal satu orang, Abdullah bin Salam. Masih naik di atas pohon, dia tungguin Nabi. Singkat cerita dari kejauhan dia lihat ada 4 orang jalan menuju ke kota Madinah, dan dia yakin itulah Nabi Muhammad. Orang kota Madinah banyak yang belum ketemu sama Nabi, banyak yang belum lihat wajah Nabi, tapi ketika dia dalam hatinya nunjuk ini Nabi, betul semua yang mereka tunjuk. Akhirnya dia teriak, wahai penduduk kota Madinah, itu Nabi Muhammad udah tiba. Semua orang datang, kumpul lagi. Di mana? Tuh, Sanil Wada. Apa Sanil Wada? Turunan tebing padang pasir. Ya. Turunan padang pasir namanya Sanil Wada. Ketika benar-benar tampak Nabi Muhammad, baru disambut sama mereka. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Ila akhir qasidah. Disambut Nabi. Orang Madinah cinta sama Nabi, nunggu kedatangan Nabi. Nah, di kota Madinah lah mulai Islam berkembang. Dan di kota Madinah Nabi ketemu juga 3 suku Yahudi, diantaranya Bani Quraidah. Ditanya sama Nabi Bani Quraidah, kok ente puasa juga Asyura 10 Muharram? Yahudi bilang, oh kami ini puasa bersyukur sama Allah, karena Allah selamatkan Nabi Musa. 10 Muharram ini kemenangan para nabi. Nabi Adam diterima istighfarnya 10 Muharram. Nabi Nuh selamat dari banjir 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari kezaliman Raja Namrud, dibakar 10 Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun 10 Muharram. Maka kalau ada orang bikin haul, sama aja bikin haul Fir'aun itu 10 Muharram ya. Al-yawma
nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun, jasad kau aku selamatkan, kata Allah. Enggak dimakan ikan atau hewan laut. Untuk apa? Contoh bagi orang yang ingkar kepada Allah. 10 Muharram. Jadi 10 Muharram banyak cerita tentang Nabi. Nabi Yunus 10 Muharram juga keluar dari mulut ikan, selamat dari mulut ikan. Ditanya, kenapa? Syukur kepada Allah. Allah selamatkan Nabi Musa. Nabi jawab, nahnu ula bi Musa wa minkum. Kami yang lebih utama bersyukur dengan Nabi Musa daripada kalian. Maka dulu belum ada perintah puasa Ramadan, Nabi tegaskan puasa Asyura. Pahalanya juga sanatal madiyah, ngapusin dosa setahun yang lalu, Pak. 10 Muharram ini yang disunahkan dalam nas cuman 2. 1, puasa. Kedua, ngasih belanja rumah tangga kepada bini lebih. Bu, tadi lebih enggak tadi? Dikasih lebih enggak? Yang biasa dikasih 100, pas 10 Muharram kasih lebih 200, 300, 400. Lebih enggak, Bu? Lebih. Kok malu-malu? Sunnahnya 2 tuh. Yang lain daripada itu anjuran dari para ulama. Pakai celah 10 Muharram, mandi, baca kulhu 1000 kali 10 Muharram, dan nyantuni anak. Lah kalau anak yatim disantuni setahun sekali, apa dak kurus-kurus semua, Pak? Ceking semua pada anak yatim. Ya, Bu ya? Ibu-ibu badannya Masya Allah gemuk-gemuk semua. Bapak-bapak sih seger-seger semua. Anak yatimnya lemes-lemes. Lemes-lemes. Nah, kenapa? Karena memberikan iyal wa yuwasi' iyal, memberikan keluasan kepada keluarga ketika hari 10 Muharram. Akhirnya ulama masak, bininya masaknya banyak, dipanggil tetangga, dipanggil anak yatim, diajak makan. Tiap tahun begitu nyebar, hampirlah ke Indonesia terkenal kalau 10 Muharram lebarannya anak yatim. Makanya dia nggak di mana-mana, setiap tempat insya Allah ngadain santunan anak yatim. Masya Allah, biar nggak kena dengan ayat Al-Quran apa? Wailul likulli humazatin apa? Fawa ara'aital ladzi yukadzibu. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Kasih kode udah. Nggak sabar ya? Amplopnya gua ambil semua. Ya. Amplopnya aja, isinya berhenti dah. Ya. Biar gak kena dengan dalil Quran, biar gak tergolong orang mendusai agama, melalaikan anak yatim, cuek dan orang miskin. Enggak. Hatim bin Urwan mengatakan apa? Man idda hubbut thalath min ghairi thalath fahuwa kadzdzab. Orang bilang cinta kepada 3 perkara namun berpaling dari 3 perkara, bohong cintanya. Apa? Man idda hubbullah min ghairi wara' an muharramihi fahuwa kadzdzab. Dia bilang cinta sama Allah tapi masih ngomongin orang, sholatnya masih bolong-bolong, masih maksiat, bohong cintanya. Wa idda hubbur rasul min ghairi mahabbatil faqr wal aitam fahuwa kadzdzab. Bilang cinta Allah, cinta Rasul tapi benci sama anak yatim, benci sama orang miskin, bohong cintanya. Walidah hubbul jannah min ghairi faqi malihi fahuwa kadzdzab. Bilang cinta Allah, cinta Rasulullah, pengen masuk surga tapi pelit, enggak mau berbagi. Tanda orang bertakwa itu apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berbagi kagak mau, bohong cintanya. Makanya nih berbuat baik sama yatim, Nabi bilang ana wa kafilu aitam hakadha. Diisyaratkan sama Nabi telunjuk sama tengah. Orang yang berbuat baik apalagi nampung anak yatim dekat sama aku, kata Nabi Muhammad.
Kayak telunjuk sama jari tengah, dekat, bukan telunjuk sama jempol. Dekat, yang intinya apa? Nabi senang cinta sama orang berbuat baik sama anak yatim. Saya tutup dengan satu cerita Pak Bu, terakhir. Dulu ada seorang preman pasar. Preman pasar ini ya pasti terkenal malak. Alasannya duit, keamanan, ya, mabok, judi, maksiat macam-macam. Tapi tiap hari yang dia lakukan maksiat oleh preman pasar ini, malamnya Allah ampuni dosanya. Sampai satu kampung itu benci sama di preman. Yang subhanallah di preman akhirnya mati. Mati preman. Ketika dia mati, satu kampung kagak ada yang peduli sama mayatnya. Ya orang pada benci, dianggap sampah. Sampah apa? Sampah masyarakat. Kagak mau orang. Bodoh amat, mampus itu lo. Bagus deh lo, cepat modar, ya. Kagak mau orang ngurusin jenazahnya. Sampai Allah utus seorang nabi untuk ngurusin jenazahnya. Nyampe di kampung tersebut, Nabi kaget, bingung, kok orang-orang pada gak mau. Nabi ini nanya sama Allah, ya Allah, kok bisa begini, ada apa? Allah katakan, kerjain dulu, nanti aku kasih tahu. Urus dulu jenazahnya. Setelah diurus baru dikasih tahu sama Allah, nih orang preman pasar. Dah, ya, foto kasih tahu ya. Nih, nah orang ini preman pasar. Orang pada benci, pada kagak suka sama dia. Sampai dia mati pun orang masih benci, kagak ada kesian sama dia. Tapi aku tiap malam ampuni dosanya, kata Allah. Kenapa ya Allah? Karena di rumahnya ada anak yatim. Dia ini aslinya kuli panggul. Kuli panggul penghasilan sedikit. Duitnya, upah gajinya dia buat makan anak yatim di rumahnya. Ketika dia pulang dari pasar, dari maksiat, dia nyampe di rumah, anak yatim di rumahnya lagi tidur. Ketika itu dia gusap kepala anak yatim. Dia cium tuh anak yatim karena cintanya dia. Dia menggusap kepala anak yatim. Maka detik itu langsung Allah ampuni dosanya. Gara-gara dia punya anak yatim di rumah, tiap malam dia gusap kepala anak yatim, Allah ampuni dosanya. Masya Allah Pak Bu, ini baru ngusap kepala anak yatim saja sudah dapat ampunan. Ampunan baru ngusap kepala anak yatim. Coba bayangin gimana kalau nempelin kepala anak yatim. Apa yang didapatin? Neraka jahanam, ya. Menggusap kepala anak yatim karena kasih sayang, cinta. Masya Allah, ini generasi penerus, ya. Mereka nanti penerus untuk umat Islam. Kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang kira-kira di masjid ini masih ada yang adzan apa enggak. Kita nggak tahu Pak. Maka kita pelihara mereka, kita jaga mereka, arahkan mereka ke agama, ya. Karena mereka menjadi sumber ampunan dosa buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Yang lagi sakit Allah kasih sehat. Yang punya urusannya Allah kasih lancar. Yang punya usahanya berkah. Yang punya anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Yang belum ketemu jodoh dapat jodoh yang baik. Dan insya Allah tanamkan pada diri kita rasa cinta sama Nabi Muhammad. Dan diakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ini saja kurang lebihnya.